menangani keluhan pelanggan ya, yang tidak boleh dilakukan oleh marketing PR. Oke, yang pertama, teman-teman bisa baca di sini dalam menangani keluhan pelanggan, PR merupakan satu tempat di mana perusahaan menampung untuk departemen PR menampung segala bentuk jenis komplain yang diarahkan kepada perusahaan kita. Nah, cara menghadapinya adalah pertama, hadapi keluhan dengan sikap yang respect ya teman-teman ya. Dengan sikap yang respect, dengan empati, tetapi dilarang untuk menghadapi keluhan customer dengan sikap yang terburu-buru atau gegabah, sehingga kita salah dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Itu juga tidak boleh dilakukan ya dengan sikap yang terburu-buru. Yang kedua, pihak CSR atau Customer Relation Officer atau seorang humas tidak boleh terbawa emosi pelanggan. Mempertahankan suasana yang nyaman itu merupakan sesuatu hal yang paling penting ya teman-teman ya. Aman dan tetap calm down, atau dalam arti kata menghadapi semuanya dengan tenang. Tidak boleh terburu-buru, tidak boleh emosi. Pelanggan udah emosi, kemudian seorang PR-nya emosi, itu tidak akan menyelesaikan masalah ya, tetapi justru akan memperkeruh suasana, memperkeruh permasalahan yang ada. Yang tadinya permasalahan kecil menjadi permasalahan besar. Karena apa? Karena pelanggan merasa keluhan dia tidak didengar, tetapi justru malah terjadinya percecokan. Itu yang sebenarnya tidak boleh dilakukan dalam menanggapi keluhan pelanggan. Oke, yang ketiga, seorang PR atau humas mau atau mampu mendengarkan segala keluhan dengan penuh perhatian, gitu ya. Tidak boleh egois dan mau menang sendiri. Karena kita sebagai seorang customer service atau dalam arti kata menanggapi keluhan dari konsumen, tidak boleh kita egois memberikan satu penyelesaian dengan kemauan kita, tetapi kita harus mampu melihat sejauh mana perusahaan bersedia atau mampu dalam menyelesaikan masalah yang ada. Itu ya. Oke. Kemudian yang keempat, tidak boleh memotong atau memonopoli pembicaraan. Kita dengarkan dulu keluhan dari pelanggan, kemudian kita cari solusinya, kita cari departemen-departemen terkait, minta bantuan dengan departemen-departemen terkait yang memang sesuai kita lihat dari backgroundnya atau latar belakang dari permasalahan, sehingga terjadi penyelesaian yang baik, tidak memotong, kemudian tidak memonopoli tadi pembicaraan dari konsumen. Yang kelima, hindarkan argumentasi yang tidak sesuai dengan kenyataan. Oke, di sini kita tidak boleh dalam suatu menanggapi keluhan konsumen, menyelesaikan masalahnya harus sesuai dengan kenyataan, harus sesuai dengan kemampuan dari perusahaan di mana atau organisasi di mana berdiri. Tidak boleh membuat suatu pernyataan sepihak atau suatu pernyataan penyelesaian masalah yang tidak sesuai dengan kenyataan dan ketidakmampuan dari perusahaan itu sendiri. Jadi itu juga sangat merugikan ya, baik itu merugikan perusahaan, tetapi juga tidak hanya merugikan perusahaan, tetapi juga merugikan konsumen atau publik. Yang keenam, berikan penghargaan atas keluhan yang disampaikan. Oke, dengan kita memberikan penghargaan kepada konsumen yang merasa tidak puas terhadap pelayanan yang sudah diberikan oleh perusahaan kita atau organisasi kita, kemudian kita memberi reward, mereka akan setidaknya mereka akan mampu untuk merasa dihargai dan dihormati. Mereka setidaknya merasa apa yang mereka keluhkan didengarkan oleh kita. Oleh sebab itu, dengan memberikan reward atau penghargaan di sini bukan semena-mena untuk menyelesaikan atau menutup mulut dari konsumen, tidak seperti itu, tetapi juga untuk sebagai bentuk apresiasi, pengorbanan atau penghargaan kepada konsumen. 7. Berikan rasa simpati. Rasa simpati di sini juga tidak hanya sekedar simpati ya teman-teman, tetapi juga harus mampu berempati terhadap keluhan pelanggan, mampu untuk memposisikan kita berada di permasalahan mereka. Kalau kita sudah berada di memposisikan diri kita di dalam permasalahan mereka, kita akan mampu untuk mencari jalan keluar dengan bijak, jalan keluar dengan baik. Sehingga hasil penyelesaiannya juga bisa dilakukan secara kekeluargaan, bisa dilakukan secara
efektif, tidak adanya perselisihan atau percekcokan karena ketidakefektifan dalam berkomunikasi. Dan yang terakhir adalah menawarkan jalan keluar yang terbaik. Oke, menawarkan jalan keluar yang terbaik di sini juga harus adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Kita menawarkan tetapi kemudian konsumennya tidak mampu atau tidak mau atau merasa tidak merasa dirugikan dengan jalan keluar yang kita berikan, itu juga tidak bisa terjadinya satu penyelesaian yang efektif ya teman-teman ya. Tetapi juga harus ada kesepahaman persepsi di antara kita dengan konsumen atau publik. Oke. Oke, teman-teman di sini. Sampai di sini materi kita. Untuk sampai sebelum UTS, teman-teman bisa mereview kembali dari apa yang sudah saya jelaskan. Kemudian tugas nanti teman-teman adalah membuat resume dari apa yang sudah saya jelaskan di sini. Jika ada kritik saran, teman-teman bisa langsung kita sharing atau diskusi di grup WhatsApp. Jangan lupa untuk jangan lupa untuk mengerjakan tugas, mengupload tugas teman-teman, juga untuk mengirimkan email kepada saya. Wajib ya untuk mengirimkan email ya. Jadi jangan lupa juga untuk mendownload materi yang sudah disampaikan. Oke teman-teman, kita ketemu lagi nanti di pembahasan setelah UTS atau sebelum UAS nanti. Semoga kita bisa bertemu secara tatap muka di kampus. Sampai ketemu lagi. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.